Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aida, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 dengan NIM 23906070 LPTK Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi pembelajaran, materi pameran dengan menggunakan model pembelajaran model problem based learning pada siswa kelas 9 UPT SMPN Satap Lambego nomor 32 Kepulauan Selayar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apa kabar anak-anak sekalian? Apakah pada pagi hari ini semua sehat? Sehat. Alhamdulillah, karena pada pagi hari ini semua sehat, maka sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita akan berkonsentrasi. Konsentrasi dimulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, kuku gabung jadi dua. Lima jari kanan, lima jari kiri, kuku gabung jadi 10. Siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Sekarang Ibu akan absen dulu. Dengarkan baik-baik namanya. Lutfi, Hadir, Bu. Nur Selvia, Hadir, Bu. Alifah Mutia Makbud, Hadir, Bu. Asti, Hadir, Bu. Selviana, Hadir, Bu. Rastina Cahyani, Hadir, Bu. Muhammad Ma'ruf, Hadir, Bu. Putra Agus Pratama, Hadir, Bu. Maryam. Hadir, Bu. Alhamdulillah, karena pada pagi hari ini semua sehat, semua dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa. Alangkah baiknya kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah satu, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan tujuan pameran seni rupa bagi siswa dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mengemukakan fungsi pameran seni rupa di sekolah dengan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mengklasifikasikan berbagai jenis pameran menurut tempat pelaksanaannya dengan benar. Yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menyusun tahapan perencanaan pameran dengan benar. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya pada bab 9
kita sudah mempelajari tentang seni grafis. Jadi sebelum Ibu lanjut ke bab 10 tentang materi pameran, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat tentang apa yang kita pelajari pada materi seni grafis? Saya, Bu. Yang kita pelajari pada materi seni grafis di pertemuan sebelumnya yaitu tentang pengertian seni grafis, jenis-jenis karya seni grafis, dan teknik membuat karya seni grafis. Ya, pertanyaan pertama tadi sudah dijawab oleh Mutia Azima Mahmud. Sekarang Ibu akan bertanya lagi, masih tentang pembelajaran kita yang lalu tentang seni grafis. Apa ada yang masih ingat apa saja teknik membuat seni grafis itu? Saya, Bu. Teknik dalam seni grafis yang sempat saya catat pada pertemuan sebelumnya yaitu cetak tinggi, cetak dalam, cetak dasar, dan cetak sari. Ya, anak-anak sekalian, jadi pentingnya kita mempelajari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang materi pameran. Selain akan memperoleh ilmu baru, materi pameran juga ini akan mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada kita tentang tahapan-tahapan dalam merencanakan pameran. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke bagian A, pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Jadi di situ ada pengertian, ada fungsi, dan ada tujuan dari pameran. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke bagian A, pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Jadi di situ ada pengertian, ada fungsi, dan ada tujuan dari pameran. Pengertian, pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati. Adapun bagian-bagian seni rupa yang bisa kita pamerkan adalah berbagai karya seni rupa. Yang bisa kita pamerkan adalah pameran lukisan. Jadi lukisan itu kita bisa pamerkan. Kemudian pameran patung. Nah, jadi patung juga bisa dipamerkan. Kemudian pameran meriah, kerajinan tangan bisa dipamerkan. Pameran tekstil, dan berbagai karya seni lainnya. Jadi itu adalah karya-karya seni rupa yang bisa dipamerkan. Jadi anak-anak sekalian, secara umum jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karya yang dipamerkan, jumlah pesertanya, waktu dan tempat pelaksanaan pameran. Karya seni rupa yang bisa dipamerkan antara lain pameran lukisan. Jadi lukisan itu kita bisa pamerkan. Kemudian pameran patung. Nah, jadi patung juga bisa dipamerkan. Pameran heterogen itu yaitu jenis pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni. Misalnya pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, kriya, batik, grafis, dan lain-lain. Sekalian, berdasarkan jumlah pesertanya, pameran dibagi menjadi dua. Ada yang namanya pameran tunggal dan ada yang namanya pameran berkelompok. Jadi ada pameran tunggal, ada yang namanya pameran berkelompok. Jadi dalam pameran tunggal itu berarti pameran yang dilaksanakan secara perorangan. Artinya hasil karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. Jadi karya seni satu orang saja, tidak bisa karya seni 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Selain pameran tunggal tadi, ada yang namanya pameran kelompok. Jadi ada tunggal, ada kelompok. Jadi ya pameran kelompok itu yaitu yang diikuti pesertanya lebih dari 1. Jadi kalau dia pesertanya sudah lebih dari 1, itu berarti dia bukan pameran tunggal, tapi dia adalah pameran kelompok. Pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Jadi pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Satu, ada yang namanya pameran di dalam ruangan atau indoor. Indoor namanya, pameran di dalam ruangan.
yaitu pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Penyelenggaraan pameran indoor harus memperhatikan penataan unsur cahaya sirkulasi pengunjung. Sebelum Ibu lanjut, apa ada yang ingin bertanya? Bu, tadi pada bagian pameran Ibu menyebutkan kata kurator. Apa yang dimaksud dengan kurator, Bu? Sekarang Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Lutfi tentang pengertian dari kurator. Jadi anak-anak sekalian, tolong didengarkan baik-baik. Kurator itu adalah secara sederhana bisa kita artikan sebagai pengurus yang bertugas untuk memilih dan mengurus karya seni yang akan dipamerkan. Sebelum Ibu lanjut, apa ada yang masih ingin bertanya? Silakan. Saya, Bu. Mengapa pameran harus dilaksanakan, Bu? Ya, sekarang Ibu akan menjawab pertanyaan dari Febrian. Sebenarnya pameran itu tidak harus dilaksanakan. Jadi pameran itu anak-anak sekalian tidak wajib kita laksanakan. Tetapi lebih bagus kalau kita memiliki karya itu dipamerkan. Jadi kalau lebih bagusnya kalau ada kita punya karya yang memang karya itu layak dipamerkan, ya kita harus pamerkan. Nah, anak sekalian, apa masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Bu. Apa kelebihan dari pameran heterogen jika dibandingkan dengan pameran homogen? Jadi sekarang Ibu akan menjawab pertanyaan dari Rasina Cahyani. Sebenarnya masing-masing jenis pameran, baik pameran heterogen maupun pameran homogen, memiliki kelebihan. Jadi masing-masing memiliki kelebihan. Tetapi jika tadi pertanyaannya berkaitan dengan kelebihan pameran heterogen, maka kelebihan dari pameran ini bisa menampilkan berbagai macam jenis dan bentuk karya seni rupa. Jadi anak-anak sekalian, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok karena kalian berjumlah 15 orang. Jadi dalam setiap kelompok itu berjumlah 5 orang. Sekarang Ibu akan sebut namanya yang kelompok 1. Nah, sekarang nomor 1 Nur Aulia. Saya, Bu. Nomor 2 Alifah Mutia Makbul. Saya, Bu. Nomor 3 Adnan Sa. Saya, Bu. Nomor 4 Hismawati. Saya, Bu. Nomor 5 Muhammad Ma'ruf. Saya, Bu. Ya, sekarang kita masuk ke kelompok 2, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Nomor 1 Ahmad Lutfi. Saya, Bu. Nomor 2 Putra Adi Pratama. Saya, Bu. Nomor 3 Cahyani. Saya, Bu. Nomor 4 Selviana. Saya, Bu. Nomor 5 Febriana. Saya, Bu. Ya, jadi sekarang kita masuk ke kelompok 3. Nomor 1 Nur Selvia. Saya, Bu. Nomor 2 Rasti. Saya, Bu. Nomor 3 Mariam. Saya, Bu. Nomor 4 Kasih. Saya, Bu. Nomor 5 Nur Aisyah Evianti. Saya, Bu. Jadi anak-anak sekalian, yang Ibu telah sebut namanya tadi dari kelompok 1, 2, 3, silakan mengambil tempat masing-masing. Ya, anak-anak sekalian, jadi kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing, toh? Iya, sekarang tolong diperhatikan, Ibu akan menampilkan sebuah video yang menarik tentang perancangan pameran. Jadi diamati baik-baik, kemudian berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing. Ya, silakan. Sobat, rencana aktivitas pameran mencakup aneka macam aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pameran, meliputi tujuan, tema, materi, kepanitiaan, tempat, waktu, dan agenda aktivitas pameran. Perencanaan yang pertama adalah menentukan tujuan pameran. Tujuan penyelenggaraan pameran seni rupa juga perlu difikirkan secara matang.
Alasannya, tujuan akan mempengaruhi konsep atau agenda aktivitas yang akan dilakukan. Pameran seni rupa bisa saja dilakukan dengan tujuan edukasi, sosial, kemanusiaan, kebudayaan, atau tujuan komersil dalam bentuk penggalangan dana. Perencanaan yang kedua adalah menentukan tema pameran. Tema pameran boleh berkaitan dengan isu-isu kebudayaan atau isu pendidikan yang sedang up to date. Perencanaan yang ketiga adalah menentukan materi pameran. Materi pameran seni rupa tentu dalam bentuk karya-karya seni rupa meliputi lukisan, patung, kerajinan, dan sebagainya. Perencanaan yang keempat adalah menyusun kepanitiaan. Kepanitiaan pameran umumnya terdiri dari panitia inti dan didukung oleh seksi-seksi. Masing-masing seksi dipimpin oleh ketua seksi dan ketua seksi bertanggung jawab terhadap ketua panitia. Perencanaan yang kelima adalah menentukan tempat dan waktu pameran. Pameran seni rupa biasanya dilaksanakan pada kala tidak ada aktivitas pembelajaran di kelas. Contohnya, pada saat penerimaan rapot atau pada waktu ujian praktik sekolah. Selain waktu, panitia juga harus merencanakan tempat yang akan dipakai untuk menyelenggarakan pameran. Penentuan tempat pameran disesuaikan dengan kondisi sekolah dan ukuran, jumlah, serta karakteristik karya yang akan dipamerkan. Pameran bisa dilakukan di aula, di teras, atau memanfaatkan halaman sekolah. Perencanaan yang keenam adalah menyusun agenda kegiatan pameran. Agenda aktivitas pameran biasanya disusun dalam tabel atau diagram dengan mencantumkan komponen jenis aktivitas dan waktu secara jelas. Perencanaan yang ketujuh adalah menyusun proposal pameran. Proposal ialah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja secara sistematis sebelum melakukan kegiatan. Iya. Setelah kalian telah menonton video yang Ibu tayangkan tadi, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi ini untuk kelompok 1 tulis durasi pekerjaan, maksudnya lamanya kalian mengerjakan menjawab soal-soal yang ada di LKPD ini, kemudian nama kelompok, ketua kelompok, anggota kelompok. Nah, perhatikan baik-baik, ada durasi pekerjaan lamanya. Kalian bekerja di sini kan berapa menit, kemudian nama kelompok, ketua kelompok, anggota kelompok. Dua, ini ada durasi pekerjaan, ini berapa lama kalian mengerjakan pekerjaan itu, kemudian tulis nama kelompok, ketua kelompok, dan anggota kelompok. Ya, jadi anak-anak sekalian, silakan kalian mengerjakan LKPD itu sesuai dengan hasil pengamatan kalian tentang video yang Ibu tampilkan tadi. Jadi silakan kalian mengerjakan itu. Silakan kalian. Perhatikan kelompok lain, silakan. Perhatikan baik-baik nah, sesuai dengan yang kalian tonton tadi itu nah. Dan kalian sudah menonton toh, berarti kalian sudah mengamati apa yang ada di layar tadi toh. Dan ini kan di LKPD itu tentang hasil pengamatan kalian yang ada di layar tadi sesuai dengan video yang kalian tonton.
Ya, kerja baik-baik diperhatikan bagaimana soalnya, kemudian dijawab. Berdiskusi semua harus aktif. Buku seni budaya kelas 9. Nah, anakku sekalian, semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, ya. Jadi setelah selesai kita mengerjakan LKPD ini, berarti kalian akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Jadi kelompok ini kelompok 1 yang akan presentasikan hasil pekerjaannya. Jadi silakan kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Nah, jadi siap-siap untuk bertanya, siap-siap untuk menanggapi yang 2 kelompok ini. Nah, jadi yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya sekarang adalah kelompok 1. Sekarang kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya ketua kelompok Alifah Mutia Mahmud dan anggota kelompok saya Adina Aisyah, Ismawati, Nur Aulia, dan Muhammad Ma'ruf. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tahapan-tahapan dalam perencanaan pameran. Terdapat 7 tahapan dalam perencanaan pameran seni rupa. Pertama, tujuan. Pameran seni rupa bisa dilaksanakan dengan tujuan kebudayaan, pendidikan, kemanusiaan, atau dilakukan untuk penggalangan dana. 2. Tema pameran. Tema pameran ini dapat ditentukan dalam perencanaannya berdasarkan pada isu-isu kebudayaan ataupun dapat berkaitan dengan isu-isu pendidikan. 3. Materi. Materi pameran seperti lukisan, patung, kerajinan, dan lain sebagainya. 4. Kepanitiaan. Kepanitiaan pameran umumnya terdiri dari panitia inti dan didukung oleh seksi-seksi. 7. Menentukan agenda aktivitas pameran. Agenda aktivitas pameran biasanya disusun dalam bentuk tabel atau diagram dengan mencantumkan komponen, jenis aktivitas, dan waktu secara jelas. Kemudian tema yang kami akan pilih ketika merencanakan pameran yaitu tema kebudayaan. Tema ini sangat tepat karya-karya yang pernah kami buat. Tema kebudayaan selain sebagai apresiasi terhadap kebudayaan lokal, tema kebudayaan mengangkat kita untuk mengetahui bagaimana sejarah di masa lampau yang begitu sulit dalam berjuang. Adapun materi yang kami rencanakan adalah karya kami yang berbentuk lukisan. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 memberikan tanggapannya. Ya, silakan. Saya, Bu. Mengapa kelompok 1 memilih tema pameran ini? Kami memilih tema ini dari hasil diskusi kami. Tema ini sejalan dengan tujuan kami mengadakan pameran, yaitu untuk mengenal lebih dalam nilai-nilai budaya masa lalu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sekarang Ibu akan mempersilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Hai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Ketua kelompok Ahmad Lutfi, anggota kelompok 1 Febriana, 2 Dastiana Cahyani, 3 Putra Adi Pratama, 4 Silviana. Adapun hasil pengamatan kami mengenai 7 tahapan-tahapan perencanaan pameran, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan. Tujuan penyelenggaraan seni rupa perlu dipikirkan secara matang, karena tujuan akan berpengaruh pada konsep atau aktivitas yang akan dilaksanakan. 2. Tema. Tema pameran harus memperjelas tujuan sudah ditentukan. 3. Materi. Materi pameran seni rupa tentu dalam bentuk karya-karya seni rupa yang meliputi lukisan, patung, kerajinan, dan lain sebagainya. Proposal pameran ditujukan untuk memperoleh perizinan, dukungan, atau percairan dana disponsori.
Kemudian kami menentukan satu tema mengenai pendidikan. Tema pendidikan ini menjadi penting karena tema ini mencerminkan berbagai kreativitas manusia yang diperoleh dari pendidikan, mulai dari pendidikan sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi. Adapun yang kami pilih yaitu memamerkan karya kami tentang kerajinan anyaman. Kami akan membuat kerajinan anyaman seperti alas gelas, tas, topi, dan lain yang kemudian akan kami pamerkan. Hal ini akan berkaitan dengan pendidikan, salah satunya terkait teknik menganyam yang banyak dijelaskan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3 dan kelompok 1 memberikan tanggapan atas hasil presentasi dari kelompok 2 tadi. Mengapa kelompok 2 merencanakan materi pameran tentang kerajinan anyaman seperti alas gelas dan topi? Karena materi ini menurut kami sejalan dengan mata pelajaran yang pernah kita pelajari tentang membuat anyaman, dan kami akan mengembangkan itu sebagai materi pameran seperti memamerkan karya alas gelas, anyaman dan topi yang terbuat dari anyaman bambu. Kemudian juga bambu sebagai bahan menganyam mudah ditemukan di desa kita. Ya, sekarang silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, ketua kelompok saya sendiri Nur Selvia, dan anggota kelompok 1 Rasti, 2 Maryam, 3 Kasih, 4 Aisyah, ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai pengamatan yang kami lakukan terkait tahapan-tahapan perencanaan pameran. Tema dan materi yang kami rencanakan dalam melaksanakan pameran. Adapun hasil pengamatan kami yaitu untuk merencanakan pameran ada beberapa tahapan dalam perencanaannya. 1. Menentukan tujuan pameran. Tujuan pelaksanaan pameran harus dipersiapkan secara baik, karena tujuan ini akan mempengaruhi konsep atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pameran seni rupa bisa saja diselenggarakan dengan tujuan pameran bisa saja untuk kebudayaan, pendidikan, kemanusiaan atau dilakukan untuk penggalangan dana. 2. Menentukan tema pameran. Tema pameran direncanakan sesuai dengan isu-isu kebudayaan atau isu pendidikan yang sedang tren. 3. Menentukan materi pameran. Materi pameran meliputi lukisan, patung, kerajinan, dan lain sebagainya. Materi pameran ini dapat dibuat menurut tema yang sedang dipilih. 4. Kepanitiaan. Kepanitiaan pameran umumnya terdiri dari panitia inti dan didukung oleh seksi-seksi. Masing-masing seksi dipimpin oleh ketua seksi dan ketua seksi bertanggung jawab kepada ketua panitia. 5. Menentukan waktu pameran. Pameran seni rupa biasanya dilaksanakan ketika tidak ada aktivitas pembelajaran di kelas. 6. Menentukan tempat pameran. Tempat pameran dapat dikondisikan sesuai dengan kondisi sekolah dan ukuran jumlah pesertanya. 7. Menentukan agenda aktivitas pameran. Agenda aktivitas pameran biasanya disusun dalam bentuk tabel atau diagram dengan mencantumkan komponen jenis aktivitas dan waktu secara jelas. Selanjutnya, adapun tema yang kami rencanakan dalam melaksanakan pameran yaitu tema pendidikan. Tema pendidikan kami angkat diskusi kami, bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan teori, namun perlu adanya pengetahuan keterampilan di dalamnya. Dan hal tersebut bisa dilakukan dengan mempertunjukkan suatu karya nyata dalam pameran agar para pengunjung dapat termotivasi untuk menghasilkan karya seni. Adapun materi yang kami rencanakan dalam perencanaan pameran ini yaitu mengenai karya-karya kami yang pernah kami buat berbagai macam produk yang terbuat dari tanah liat, seperti guci, gelas, asbak, pot bunga, dan sebagainya. Ya, jadi itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Jadi silakan kelompok 1
memberikan tanggapan atau pertanyaan? Mengapa kelompok 3 memilih tema dan materi tersebut? Iya, silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tujuan kami yaitu agar setiap orang yang melihat karya kami dapat merasakan betapa pentingnya pendidikan untuk membangun kreativitas seseorang. Sekalian, setelah kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, silakan anak-anak sekalian membuka di LKPD itu ada soal uraian. Jadi soal uraian di LKPD itu silakan kalian kerja bersama kelompoknya masing-masing. Iya, silakan dikerja. Iya, silakan dikerja. Ada soal uraian di situ. Ya, silakan dikerja. Ada 3 soal itu, ada 3 nomor. Perhatikan baik-baik, ada di LKPD. Ada di LKPD masing-masing 3 soal. Jadi silakan dijawab di soal yang ada di LKPD. Soal uraian toh? Ya, ada soal uraian di sini, silakan dikerja. Ya, silakan dikerja, ada soal uraian. Ya, bekerja, berdiskusi, dikerja bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian silakan bekerja. Ada dibaca baik-baik pertanyaannya, kemudian dijawab. Dibaca baik-baik pertanyaannya, kemudian dijawab. Ya, silakan. Diskusikan dengan kelompok masing-masing apa jawaban dari pertanyaan itu. Silakan jawab itu soal uraian. Ada 3 nomor. Ya, ada 3 nomor. Ya, silakan. Silakan jawab. Berdiri dengan kelompoknya. Dari jawabannya. Dari Ya, jadi anak-anak sekalian, semua kelompok sudah selesai menjawab? Sudah. Ya. Karena semua sudah selesai menjawab, ya anak-anak sekalian, semua sudah mengerjakan soal yang tadi? Ya. Silakan dikumpul LKPD-nya tadi. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2. Ada LKPD-nya? Anak-anak sekalian, karena LKPD-nya sudah Ibu kumpul, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini? Saya, Bu. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait pameran, yaitu pameran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, dan memajang karya untuk kreasi oleh orang lain. Untuk melaksanakan pameran perlu adanya perencanaan, di mana dalam perencanaan memiliki beberapa tahapan. Dalam perencanaannya seperti menentukan tujuan pameran, tema, materi, waktu, tempat, dan agenda aktivitas pameran.
Itulah yang dapat saya simpulkan dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak sekalian, setelah kalian telah menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi bagaimana tanggapan kalian terhadap materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa di antara kalian yang ingin memberikan masukan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Bu, Iya, silakan Mutia Alifama. dalam pembelajaran kali ini saya merasa sangat senang karena pembelajaran pada pagi hari ini sangat menarik. Materi pembelajaran disampaikan melalui PowerPoint dan video. Saya lebih mudah memahami materi pembelajaran. Siapa lagi yang akan memberikan masukannya terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Bu, Iya, silakan Febriana. saya merasa pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dan saya mudah memahami materi pembelajaran ini melalui metode diskusi ini. Semoga pada pertemuan berikutnya masih tetap menggunakan metode diskusi. Anak-anak sekalian, silakan kembali ke tempat semula. Anak sekalian, pada pagi hari ini Ibu sangat mengapresiasi pembelajaran kita pada pagi hari ini karena Ibu melihat anak-anak sekalian begitu antusias, begitu bersemangat, begitu bersungguh-sungguh di dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan Ibu sangat menghargai itu. Terima kasih anak-anak sekalian karena anak-anak sekalian sudah bersusah payah untuk dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya, pertemuan yang akan datang, yaitu kita masuk ke pelaksanaan pameran. Jadi yang kita bahas pada pagi hari ini kan masalah perancangan pameran. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan masuk ke pelaksanaan pameran. Nah, jadi itu materi kita minggu depan. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Jadi ada tugas rumah yang akan kalian buat, yaitu membuat proposal untuk penggalangan dana, untuk mencari dana. Jadi kalian harus membuat proposal dan proposalnya itu di-store minggu depan. Sudah mendengar semua? Sudah. Ya, jadi kalian itu harus membuat proposal karena proposal itu akan di-store minggu depan untuk mencari dana dalam rangka pelaksanaan pameran. Seperti kita menghitung pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka Ibu akan minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa selesai belajar dan dilanjutkan dengan bersiap. Silakan. Setelah kita melakukan aktivitas belajar, marilah kita doa setelah belajar. Seluruhnya siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali.